Om. Ikut. Ngapain sih ikut-ikut? Ya pengen lah ikut mobil baru. Kan udah lama kita nggak jalan. Ayolah. Ini gara-gara udah lama nggak jalan doang. Iya, memang kangen banget dijailin. Oh, mobil itu bukan orang yang jahil. Iya, Dia mau daripada ngetes mobil baru nih. Iya, makanya ikut. Bukan baru beli ya, baru minjem. MG ini baru keluar banget emang. MG S5. S5 ini? S5, baru banget. Oh iya. Ya kan? Nah ini juga buat penonton yang penasaran sama mobil ini, nonton video ini sampai habis ya. Karena kita akan menjelaskan banyak mengenai mobil ini, rasa jalannya kayak gimana juga. Kan? Seru kan kalau sama Mamang? Sumpah sih. Jadi ini udah bawa tas gitu ya? Iya. Udah Iya. siap-siap? Iya. Ikut makanya. Iya. Kemanapun Om pergi. Bener ya? Tapi ke WC enggak. Nah gini, ini kita lihat mobilnya dulu. Mobil apa yang mau kita pakai? MG S5. Ya. MG itu merek asal Inggris. Asal mulanya tuh lahir di Inggris. Gagah banget tuh nempel di sini. Terus ini mobil full listrik ya kan? Full listrik. Full listrik. Dan biasanya mobil EV yang SUV kecil model begini, itu front wheel drive, Mang. Ini? Rear wheel drive. Loh, kok bisa? Rear wheel drive. Asik banget rear Asik wheel banget drive. kan? Jadi motor Iya. listriknya ada di belakang. Nah, coba kita buka kap mesin. Kan kap mesin namanya. Nah, sambil kap mesin Dua ini. kali tarik dong. Tuh, ini Mang, Ya. platform mobilnya sama seperti MG4 EV. Oh gitu? Yap, jadi kita kan pernah jalan-jalan ke Cirebon tuh, Iya. naik MG4 EV. Iya. Enak banget kan? Iya, enak banget itu. Ini platformnya sama. Oh, sama? Berarti bisa seenak itu ini kayaknya. Bisa seenak itu tuh. Komplit sini urusan pendinginan ke AC-AC-an. Ini tenaganya 204 PS. Gede. 350 Nm. Wah. Karena ini adalah yang Magnify Max. Oh, yang gitu? top of the line-nya. Oh, yang paling tingginya. Yang paling tingginya. Oh, kenceng dong. Kenceng. Baterainya juga gede, Bang. 62 kWh. Wih. Claim range-nya Ya. 515 km. Wih. Tapi dengan baterai 99%, Iya. di sini tahu-tahu tulisannya 595 Loh, km. kok bisa? Lebih dari itu dong. Ya makanya. Kan kita coba jalan yang agak jauh, jadi kita mau jalan-jalan, Mang. Asik. Asik ajak ngomong. Ya. Tentang sejarah. Sumber listrik awal-awal di Pulau Jawa ini, ya, itu adalah PLTA. Kita pernah ke PLTA, apa namanya dulu? Lamajan, ya kan? Nah, sekarang kita mengunjungi PLTA yang lebih tua lagi. Namanya? Ada yang tua, ada yang lebih tua. Oh, enggak, ini lebih tua. Enggak, Tuan Mamang. Oh, nah di sana kita mau lihat, Ya. Oke, sumbernya. Sambil kita cobain mobil ini, rasanya seperti apa di jalan. Itu peleknya berapa inch tuh? Gede banget. 18 paling tuh. 18. Iya kan? Bannya 225. Ini Mang, panjangnya Mang. Ini compact loh ini kelihatannya. Ini pas buat Jakarta nih. 4.476 mm. Heran bisa ketemu angkanya gitu ya dengan melangkah gitu aja gitu. Ada, ya enggak kan lu tiap langkah bisa kan? 1 cm, 2 cm, 3 cm, bisa dihitung. Itu puluhan tahun itu kayaknya belajar memang. Enggak, gampang kan logika aja. Logika aja. Gini. Ada. Oh, wheelbase-nya. Pengen tahu. Ukur lagi dah. Ngetes aja ngetes. 2.730 mm. Sama mili-milinya gitu. Gimana sih? Tahu. Gimana sih? Orang gampang. Ntar nyimpan dulu ini. Tas. Kan bisa. Gak usah dipencet. Ada tombolnya di sini. Cuma nih kita mantengin kunci nih. Kunci MG. MG sekali. Bagus sih. Keren ya? Bagus. Simline masuk kantong nih, kalau taruh di atas meja juga nggak malu-maluin kita kan, Iya. meeting ya kan? Ini Mang, gampang aja, nggak usah. Kita lagi bawa barang apa segala macem, megang anak. Bisa. Oh, keren kan? Wih keren. Oh, mukanya gede, bagasinya Bagasinya lega. Ini bisa bawa stick golf nih kanan kiri nih, muat nih kayaknya. Oh iya banyak kesisa barang. Ini ada, bawahnya ada tools, ada tire repair kit sama ini mobile chargernya. Ya, boleh memperalat Mamang. Ya terus, ini ada tulisannya di situ. Iya, ini bisa turunin kayaknya nih. Iya, ini bisa turunin nih. Ini bisa lantainya. diturunin. Terus ini ada apa nih? Mobile charger. Kak lah, jangan-jangan ini harta karun Om. Bukan. Ini portable charger. Jadi nanti kalau kita kehabisan baterai, bisa numpang warga. Iya benar juga. Menarik ya. Ini divider ada ginian nih. Nampan. Jadi nampan ini bisa membatasi antara ruang ini dengan kabin, jadi AC lebih hemat.
Nah, halus nggak? Halus. Gitu. Wiper belakang nih lampu tuh. Memanjang. Ujung-ujung ganteng ya kan. MG S5 EV. Terus Mang, ini ada lubang charger. Ya. DC charging. Oh, DC charging. kenceng dong. Nah, ada lampunya Mang. Ada lampunya lagi. Jadi kalau malam-malam nyolok nggak salah. Ini DC charging. Ini Mang, DC-nya bisa 150 kW ngetarnya. Oh, kenceng dong. Kencang. Jadi 10 ke 80% bisa hanya 26 menit. Wih, kenceng. Baterainya aman nggak? Baterainya aman sekali. Ini adalah lithium iron phosphate di bawah sini. Oh gitu. Nah, dan dia model tipis. Model tipis. Model tipis. Jadi memaksimalkan ruangan kabin di dalam dan ground clearance-nya. Oh gitu. Wih, keren juga ya. Nih, di dalam nanti kita bisa dapat cahaya dari luar dengan leluasa karena ini pakai panoramic roof. Panoramic. Ya. Enak banget Mang, santai banget rasanya. Nih ngaktifin ADAS-nya. Ini ada MG Pilot. Disetirin sama MG. Ini setir megangin, adaptive cruise control. Ini ADAS-nya ada 15 fungsi. Banyak juga. Banyak. Emang bisa nyetir sendiri nih? Dari tadi nyetir sendiri. Pura-pura megang aja. Buat ini action. Ya, tapi kan emang harus dipegang. Iya, harus pegang. Ya, harus pegang. Ini kan dia nyetirin tapi kita tetap berkuasa. Iya. Ini buat safety dan ini buat bapak-bapak nih ya. Yang jalan jauh. Bapak-bapak. Om-om. Father-father ya. Father-father. Ini jadi jalan jauh tuh tidak melelahkan sehingga lebih aman. Bukan berarti kita 4 jam sekali nggak berhenti, 2,5 jam sampai 4 jam sekali nggak berhenti, ya, untuk istirahat. Tapi lebih safety kalau misalnya dia lebih aware, lebih tidak hektik. Iya sih, lebih santai aja nyetirnya kan. Makanya kalau pandangan ibu-ibu gimana? Makanya kalau bapaknya kaya gitu kan. Assalamualaikum naik MG. MG toh. MG. Bukan langsung bangga gitu ya? Iya, bangga. Bangga MG. Full elektrik loh. Itu nyetir sendiri. Gitu. Tuh perspektif pandangan ibu-ibu ya, gitu ya. Makanya. Ini enak banget suspensinya. Ini 5 link, Mang. Oh gitu? Belakangnya 5 link. Wah, full independen semua. Pantes. Lah masa harga segini ya full independen semua? Ini tuh nyaman tapi nggak ngayun-ngayun. Iya, ngayunnya mahal. Ngayunnya ada kerasa mahalnya. Ngayun Eropa gitu loh. Iya. Iya kan? Ngayun Eropa. Nah ini dengan ngayunan seperti ini, gua hafal nih karakternya nih, Mang. Manuvernya asik. Manuvernya asik pasti. Manuver asik. Udah kayak gini. Dan high speednya pasti asik. Iya. Kok aneh? Apa tuh? Aneh banget. Iritnya luar biasa. Ini from start. Dapat 10,8 kWh per kilometer per 100 km. Average-nya? Coba 100 bagi 10,8. Jadi perbandingan ya, kita tadi kan 594 kilo kalau nggak salah ya dari kantor kan. Sekarang range-nya 554, sudah jalan 42 kilo. Nambah range-nya 9,2 km per kWh. Iya. 9, ini kayak mobil city car listrik tau nggak? Dan ini jalan di tol, Mang. Jalan di tol musuhnya kenceng. Mobil listrik kencang. Iya. Oh, kita lanjutin aja. Kalau sampai level deg-degan charger mepet baru kita charge. Iya. Nonton video ini sampai habis ya. Sampai mana? Iya. Berapa kilo tuh kita jalan tuh? Berapa kilo tuh kita jalan? Pada rest area bukan untuk ngecharge, Mang. Biasanya kita masuk sini ngecharge, Mang. Ini baterai masih 78%. Nah, kita 11,1 kWh per 100 km sih, tapi ya itu udah irit banget. Ya kalau dihitung-hitung 1,9. Iya. Iya kan? 1 kW 9 Iya. kilo, kecepatan tinggi. Iya, makanya. Terus nih regen braking ya. Mungkin ini karena regen braking yang bagus juga. Ini drifternya bagus deh pokoknya. Ini alusnya, Mang, pedal gasnya itu sempurna. Jadi sensitivity-nya pas. Kita jadi kalau mau macet-macetan di tol, di jalanan, lepas gas pelan-pelan, cepet-cepet, itu enak. Nah ini one pedal driving, lepas gas, coba berhenti. Itu nggak direm? Nggak direm, berhenti. Gila ya.
gas lagi dan halus ngelepasnya mau posisi apa kita bisa ngelepas gas dengan halus gitu loh. Nah ini kamera 360 bang. Mana? Ini ada shortcut kita bikin sini bagus dan ada rekamannya dia nih menurut saya. Oh dia ini ya. Ada rekamannya. Tembus pandang ya. Tembus pandang tuh. Kita pengen lihat ini berfungsi buat ibu-ibu nih ya. Ebo. Kalau yang susah parkir kita bisa ngeliat garisnya, Iya. terus trotoarnya sebelah mana takut nabrak gitu kan, Tuh, bisa ngepasin ini tuh. Iya. Nggak direm Gitu. lagi. Ini ada ininya nggak? Enak banget ini, nggak usah tinggal pencet-pencet gini doang. Oh di zoom in out ya? Mm-mm. Nih, ini shifternya kokoh, mencetnya enak, satisfying kayak tit gitu. Terus ini D, berat ininya mang. Tuh. Tombolnya berat, Tombolnya jadi berat. apa namanya, yakin gitu ya. Yakin. Nggak yang gitu. Ya yakin, rasa mahal dan yang takut punya anak kecil nih Iya. main-mainin ginian. Nggak Ini anak kecil nggak cukup berat nggak cukup kuat untuk puter-puter ginian. Untuk anak kecil yang seumur iseng ya. Nggak cukup kuat untuk ini. Ini ada auto hold-nya. Ya, driving control, auto hold. Ini kan kita nyalain. Terus kan matanya nyalain kan auto hold-nya kan. Auto hold-nya ini bisa light press, bisa heavy press remnya. Gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya light press kita mau ngerem berhenti gitu aja, itu dia sudah masuk auto hold. Kalau heavy press kita mesti injek rem agak daleman untuk baru aktifin auto hold-nya. Oh gitu. Mobil mahal biasanya kayak gitu. Iya makanya ini heavy press-nya juga nggak terlalu heavy kayak mobil Eropa yang diinjek banget gitu. Enggak. Baru auto hold gitu kan. Ini enggak nih. Ada hill descent control-nya dong. Comfort braking. Tahu nggak ini buat apa? Apa? Ini supaya mengurangi anak-anak tuh nggak terlalu mabok ngerem gitu. Gitu. Jadi anak nggak mual. Nggak mual. Udah, Mamang mau beli kopi ya? Udah sana beli kopi. Mau ikut? Enggak, di mobil ngadem sambil nonton YouTube. Mana ada? Ini tuh ada dia ada datanya nih ya. Benar, ada tuh Spotify, Nah, YouTube, TikTok. tes. Tuh. Oh iya benar, bisa. Tuh. Terus udah gitu kalau misalnya handphone kita kehabisan data, ini juga bisa jadi hotspot. Iya, Mamang dari tadi lagi. Ya ampun. Jangan ngambil hotspot sini, nanti nggak habis lagi. Enggak. Udah sana nonton YouTube dulu. Mamang udah connect sini, ada internetnya. 20 minutes later. Mana? Kok di belakang? Nyetir. Mau nyoba duduk belakang. Asik kalau gitu. Nah, kita buang angin dulu. Kentut. Iya. Ih, enak Om. Enggak, Mamang itu baru nyetir sama belum pernah nyetir dan rasanya tuh halus Smooth ya? kan, Iya. smooth kan. Smooth. Ngegasnya smooth. Aduh, remnya juga enak ya. One pedal driving. Udah lama Mamang nggak. One pedal driving dia jadi on default tuh, Iya. ya kan? Dilepas gas langsung aktif dia on pedal. Asik banget ya. Nah, ini di belakang, Mang. Empuk banget, Mang, joknya. Terus tingginya pas ini. Oh gitu. Terus pantatnya tenggelam enak gitu. Om nggak kepikiran buat tidur gitu? Enggak, sama sekali. Ngawasin dari belakang. Coba, Mamang kan nyetirnya, Mang jangan ugal-ugalan tapi ini mengurangi resiko motion sickness pada anak. Oh gitu, ada gitu? Iya. Kayak gitu? Iya. Mobil ini didesain jadi buat gitu? Iya, ngeremnya tuh nggak terlalu ngedive jadi nggak bikin mual, ngegasnya nggak terlalu ngedonga jadi nggak bikin mual. Ini di belakang itu biasanya anak-anak ya? Pakai car seat. Nggak, ini kayak mobil yang cocok buat keluarga baru mulai gitu loh. Iya. Nih roomnya lega. Oh lega? Iya. Terus kaki masih bisa masuk. Sini ada wireless charging. Iya, cocok nih charge. Iya. Kalau ibu-ibu tuh seneng banget kan cari-cari kabel gitu ini. Iya. Atau hilang, pinjem kabel dong. Sering banget tuh pinjem power bank. Kan udah dibeliin gitu kan. Om, ini ada fitur canggih Om. Apa? Ada iSmart. You smart. iSmart. How smart. Bukan. iSmart itu adalah aplikasi untuk MG S5 EV ini. Bisa apa? Banyak sekali. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih lagi belanja, Ibu-ibu. terus kena matahari kayak gini, bisa nyalain AC-nya dulu biar masuk tuh nggak panas. Pakai ponsel kita. Pakai iya. Salah satu fiturnya itu, terus bisa monitoring ada di mana mobilnya. Nah, Om, bahaya dong. kalau Om bahaya, cuman
Kita kalau punya istri ada di mana? Istri kita di mana? Bisa ngeliat ada di mana itu. Oh, jangan dikasih tahu ada Smart. Tambah berapa kilometer tuh? 75. Dari 40 menit lagi jadi sejam. 1 jam 15 menit lagi. Oke, kita udah salah jalur nih. Apakah mobil ini tanpa ngecas masih bisa kan? Kita nggak tahu. Ya ampun. Kayak mendingan gue duduk depan aja deh nih. Kan? Kan? Udah makanya. Gak percaya. Sempat berhenti bentar tadi. Udah ke depan. Ini patah ininya. Laka. AC patah tuh. Oh iya udah depan. Iya. Ya ampun. Kasihan. Untung nggak kenapa-napa loh. Wah, hancur sebelah kirinya Hancur. tadi. Hati-hati di jalan, guys. Ya tuh di jalan. Lagi di tol kayak yang kosong, cuman justru di situ harus makin waspada kita. 20 minutes later. Nih kita ke arah Subang sekarang belok kanan tuh Subang. Itu udah Subang ini. Udah Subang, langsung keluar. Iya. Pertama kali sih sini kayak. Masa sih? Ini tembusannya ke Tangkuban Perahu. Oh iya, pernah berarti. Pernah berarti. Oke. Tuh. Gagal. Selamat datang Subang, Subang. Kabupaten Subang. Ih, kasihan banget gue pernah kesini. Udah deh kayaknya nih. Belum lah. Makanya kalau sama Mamang tuh asik semua perjalanan. Mang, Ya. nanjak Mang. Iya. Terus? Harusnya bukan Mamang nih kalau nanjak ini nih. Dia turunan aja harusnya. Tuh lihat ada persen-persenan sebelah kanan tuh. Ya. Ya. Coba di bawah 10% aja. Nggak bisa. Ya udah 20. 20 ya. 20%. Maksimal ya. Iya. Average-nya, guys. Nah nanti begitu turunan Mang, triknya itu adalah nginjek rem, injak tapi jangan sebisa mungkin Tipis-tipis. jaga jarak, jangan terlalu dalam jangan sampai rem benerannya ngerem. Iya. Jadi semuanya jadi regen. Tipis-tipis. Iya, ini regen ada 3 level. Terus ada adaptifnya juga. Ini driving mode kan, normal, sport, comfort, snow, sama custom. Itu driving mode juga udah dibikin shortcut di bintang ini. Ya. Ya. Nah, ini one pedal driving aktif. Tapi kalau nggak diaktifin. Tapi kalau nggak diaktifin ada di 3 sepadan level, lagi. 3 level atau adaptif satu lagi. Mau coba adaptif? Adaptif coba. Apa yang terjadi? Enggak, yang terjadi. Strong coba. Oh, strong. Strong tuh sama kayak one pedal nggak? Coba Iya. tes ya, coba ya. Lebih apa? kuat di one pedal. Lebih kuat one pedal ya. Ah. Logikanya memang begitu. 9 menit lagi nyampe Mang. 9 menit. Potensi cagar budaya. Masih berpotensi. PLTA Cijambe, yes. Bener ya? Parkir di sini Kuno berarti. banget deh tuh bangunan. Nyampe kita. Tua banget bangunan nih. Alhamdulillah sampai setelah nyasar. Mana? Mang, ini nyalain mobil, Ya. tinggal injek rem. Ya. Keluar mobil nggak matiin apa-apa kan? Nggak usah. Tinggal dikunci. Iya. Ini mana bangunannya? Itu bangunan segede gini. Oh, Ah. ini. Iya, dan kita kesini nggak langsung cukup-cukup Terus gitu itu aja. kita langsung bisa ke dalam. Makanya itu dia. Nah, ini, Mas Wisnu ya? Iya betul. Ah, saya Halo. Mobi. Ini Oh, Mamang. Tiba-tiba muncul. Ya emang gitu. Ini PLTA punya PTPN ya? Betul Om. TPN. Jadi ini ada PLTA Cijambe namanya Om. Cijambe. PLTA PLTA Cijambe. Cijambe. Jadi di Subang itu ada 3 PLTA. Hmm. Ada Cijambe, Hmm. Cinangling, sama Gunung Tua. Gunung Tua. Ya, nah Cijambe ini yang paling tua. Tahun 1912. Bahkan bisa dibilang masuk yang paling tua di Indonesia. Bukan Pulau Jawa nih, Indonesia. Salah satu yang paling tua Oh. di Indonesia. Jadi di Indonesia itu yang pertama di Padang ada Kadang ya benar. Padang 1908, kemudian di Tonsea Lama di Sulawesi Utara 1912, kemudian ada di Cijambe 1912. Oke. Sebenarnya ada lagi di Tuntang tapi sekitaran tahun segitu loh Om. Dia ada kalinya juga. Ya ini jadi air ini ini lewat pembuangannya sini ya? Om. Ya. Pembuangan ini setelah dari Ya, turbin jadi ya. ada 2 terowongan. Mm-mm. Ini tuh dari 2 turbin betul Om. Dari 2 turbin nanti di sebelah sana itu ada 2 pipa. Mm-mm. 2 pipa yang ditanam. Mm-mm. Nah, air sungainya itu dari Sungai Cilele namanya Om. Cilele. Nah, jadi nanti kalau misalkan Om mau lihat pintu airnya juga bisa di atas tapi. Oke. Gitu. Oke. Pilih Ini turbin ya, jadi satu Turbin ya lagi. karena udah nggak. Mau nanya, Ya. itu tapi bangunannya tahun 1952 tuh. Nah, jadi gini Om.
Kalau kita lihat dari arsip Belanda, ini kan sebenarnya saya bawa nih Om. Nah, lihat nih Om, ini ada foto tahun 1920-an. Nah, di sini tertera 1912. Oh iya. Nah, jadi dulu di situ kan ada bangunan tingkatnya. Nah, kenapa sekarang udah berubah? Karena di tahun 1947 itu terjadi yang kita sebut mungkin agresi militer Belanda. Jadi ketika Belanda menduduki tempat ini tuh di apa? Bisa dibilang dibom sehingga hancur. Nah, baru kemudian tahun 52 bagian mana nih? Oh, sini nih. ini di sini Ini lubang-lubang ini nih. Nah, lubangnya dulu ini ada 4, cuma sekarang tinggal 2. karena ditutup. Tadinya 4 turbin 1, atau 2, 3, 4 apa enggak. 1 turbin 2 lubang ya? 1 turbin 2 lubang. Nah, karena hancur jadi dibangun ulang. Ini turbinnya tahun apa nih? 52. Nggak kena nih yang ini nih. Enggak. Bot Nanti di dalam Bangunannya ya besi. Iya, ya besi. Nah, Jadi iya. ini direnovasi. Jadi fasadnya ya, fasadnya 1952. tapi di renovnya masih mirip, Bang. Iya. Tinggal bedanya yang ini aja nih tambahan. Ini ada ruang trafo lah sebutannya. Ruang trafo. Ya, trafo nanti baru dari sini dialirkan lewat kabel itu, Om. Oh iya, itu tiang lama tuh Om. Yang lama. Nah, Itu sebenarnya Tiang tuh. lama? Iya itu tuh. yang itu, Om. Izin Pak, kita mau Saya mau bi. Hapunten mamang atau tepangkeun. kita izin mau lihat-lihat ke dalam Pawang gitu. Nanti Ya. mungkin sambil sama Pawang. Ya. Ayo. Bawang udah lama di PTPN? 23 tahun, Pak. Berapa? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Hampir sama umur saya. Dan ini jadi panel-panel trafo buat menerima sekaligus mengalirkan, menerima dari Gunung Tua sama Cinangling. Tapi Cinangling sekarang udah tidak aktif, udah terbengkalai. Nah, nanti dari sini baru dialirkan ke Ciater. Kemudian dulu juga pernah ke namanya perkebunan teh Kasomalang. Ini kalau dipegang jabrik kali kita ya? Hah? Jadi jabrik tuh Iya. Tuh, nyala tuh jarumnya naik. Masih ini yang dari Gunung Tua itu. Ya. Luan. Enggak ada apa-apa. Ini untuk apa? Mengalirkan listriknya. Iya ini Panel-panelnya. pada takut sih kalau gue ceritain Gak sih. usah. Aneh-aneh. Ini kayak si kring ya? Kayak si kring zaman dulu. Iya sih. Emang si kring kali itu ya? Iya, ini masih yang lama ini, Om. Iya, kayak si kring mobil zaman dulu. Mobil zaman dulu ya. Tapi ini jumbo gitu. Lihat. Nah, ini pipanya, Om. Ini Oh, ini pipanya. pipanya. Yang dari pintu air di atas ada damnya. Oh. Nah, ini dari atas ke bawah ini turun. Karena kan PLTA itu mengandalkan tekanan hidrostatis ya, Om. Ya. Jadi semakin dia curam, Semakin dan tekan, juga- tekanannya ya, tinggi. semakin tinggi tekanannya nanti semakin bisa Muter memutar turbin, gitu. energinya semakin besar. Nah, lori ini fungsinya buat kalau mengganti spare part entah trafonya atau apa, misalkan jalan raya. Jadi untuk mengangkut bisa nanti dari sana dibawa ke sini. Nah, dulu sebenarnya di daerah Subang ini banyak jalur lori, Om. Banyak jalur lori yang terhubung dari pantai utara sampai ke pabrik Sari Ater. Cuma sekarang udah nggak ada. Iyalah, pasti kepotong. Oke, kita lihat turbine. Ke dalam. Hah, Kita lihat sini. keren banget. Keren banget. Keren. Sayangnya di sini sudah tidak aktif untuk memproduksi listrik, ya. Tapi masih terawat oleh Abah, oleh Pak Awang. Ya, makasih Pak Wang. Bisa dilihat di sini ada Krins Bell. Bell ini adalah produsennya, Bell mesin pabrik dari Swiss. Oh, karena di bom itu ya. Iya. Dia ganti ada mesin. ininya. Oh, mesin baru ya. Ini ada nomor rangka. Nomor rangka. Ada nomor rangka itu. Jadi yang air dari atas tadi, Om, masuk ke pipa. Di sini nanti dia berputar dengan apa model turbin Prancis tadi, dialirkan ke Generator nih. generator. Generatornya nih zaman dulu nih. Ya, sama nih ya, kembar ya. Sama. Nah, di sini masih ada. Ini 600 kW masing-masing. Ya, ini buat bukaan airnya. Oke. Siemens. Oh, Siemens. Siemens sudah ada ya tahun Jerman. segitu. Gede banget. Iya. Ini, Om. Foto ah. Wilhelm Smith. Willem Smith, Holland, Nijmegen.
Ini panel 1 dan 2 ini dari Cinangling, cuma udah nggak aktif. Nah ini untuk ke perkebunan Ciater, pabrik teh Ciater. Ini buat ke kota Subang. Ini buat ke kebun teh, pabrik teh Kasomalang, cuma juga udah Kasomalang udah nggak aktif. Nah jadi sebenarnya Cijambe ini dibangun awalnya itu buat kesini dulunya tahun 1912 itu lagi peresmian pabrik teh Kasomalang. Oke. Nah ini buat listriknya. Jadi peresmian kita Pati. Udah penduduk kamu ya? Cuma enaknya PLTA tuh Om, tenaga air, dia kan setelah airnya digunakan ataupun sebelum digunakan, dia bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan. Perikan peternakan ikan di atas ini jadi siapa peternakan ikan. Tempat mancing? Ya ada juga mancing kalau ada mau beli ikan. Nah jadi PLTA itu airnya juga sebelum dan sesudah digunakan untuk listrik, dia masih bisa digunakan untuk yang lain, bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi. Gitu. Seru. Menurut saya sejarah itu paling seru. Iya makanya. Kan kebayang Mang, kita teknologi baru sekarang mobil sudah mulai beralih ke elektrifikasi dan full EV. Kita pakai full EV, nyampe sini hanya pakai berapa kWh tuh berarti paling 20 kWh. Nah dulu sumber listrik pertama salah satunya di Indonesia tuh adalah ini. Dan ini bukan fossil fuel, dia nggak pakai batu bara, nggak pakai apa-apa, tapi pakai alam aja. Dari air, tekanan air. Sebenarnya mau dibilang PLTA, kayaknya lebih tepat PLTG, tenaga gravitasi. Ya, sebenarnya gravitasi kan, air adalah media. Kalau datar nggak ini. Kalau datar nggak bisa. Air jadi energi gravitasi. Nah, kita mau bahas interior mobil dengan background sini kayak cakep. Boleh? Kita geser sini mobil ya. Oke. Kalau begitu ya. Tadi kita udah bahas belakang sedikit ya. Belakang tuh lega, duduknya joknya enak. empuk. Sini. Ini di belakang posisi duduk Mamang sama tadi duduknya Mang. Lo geser nggak? Sama posisinya. Sama nih, sudah jarak dengkul, kaki bisa masuk. Yang paling penting apa coba? Apa? Nih, ini menopang nih. Tinggi atas dia. soalnya. Jadi pantatnya beledek ke dalam tuh enak banget. Duduknya jadi enak. Dia ini benar-benar belajar seperti mobil Eropa dulu gitu loh. Tuh udah gitu lapis-lapis kulit. Ya ini plastik, tapi ini lapis kulit tuh. Ingat gitu nih, kantong lumayan gede. Di armrest ada cup holdernya. Nah yang paling banyak itu bahas di depan. Dashboardnya semua tuh empuk. Nih lapis kulit, ini empuk. Nah ini lapis kulit, ini empuk. Yang bikin mahal lagi apa coba? Warna chargingnya, lihat pakai bludru dia di sebelah sini. Iya tuh, ini mewah banget rasanya. Iya. Bludru ini kulit, lapis kulit. Buat nyimpen itu berasa mewah banget. Tapi memang warna abu-abu ini berasa netral banget ya. Iya, netral. Netral banget. Jadi orang yang nggak sempet nggak seneng ke kilauan gitu, abu-abu cocok. Gini, cocok. Nah, ini layar berapa inch Bang? 12,8 inch. 12,8 inch. Dia lumayan kenceng, lumayan cepat, lumayan gegas. Ya. Ini kan karena gede. Kenapa? Biar anak-anak ini belakang bisa nonton. Gitu. Gitu. Tapi nggak bisa dioperasikan kalau lagi jalan. Itu benar. Emang buat nunggu-nunggu, misalnya ada misalnya supir nonton ya nggak apa-apa. Nonton di mobil. Iya kan, menonton kita kan. Iya, asal nonton kita, nonton mobil. Iya kan. Informasi juga lengkap, ada historical consumption kita, dan ini mobil ada V2L-nya. Jadi kalau misalnya sekeluarga mau camping mana gitu ya, butuh listrik juga, tinggal prot. Rice cooker gitu kan? Ya, ini jadi power bank gede. Iya. Terus Mamang paling suka apa? Apa? Tombol fisik masih ada. Itu luar biasa. Ini udah jarang terjadi ada di bumi Indonesia. Ini, bahkan sampai AC, fan-nya, sampai temperaturnya itu fisik. Ya, jadi bagian sini ini AC, ini blower, ini temperatur. Pencet on off AC-nya. On off AC-nya. Defogger depan belakang, hazardnya di tengah, proper normal. Ya, ini pengatur arahnya. Pengatur arah semburan AC. Semburan AC. Ini volume. Keren banget. Udah gitu home button, kalau malas mencet di sini, ini ada pencetan home button. Tuh. Ya kan? Apple CarPlay juga besar. Itu. Ya, suara audionya sesuai. Dan kisi-kisi AC-nya nih, kan gini. Nyumput. Tengahnya ketutup, tapi kisinya ada di atas bawah, arahnya tetap bisa diatur. Di sini. Kayak mobil ini premium. Unik loh. Unik. Ya nyumput kan nggak kelihatan kisi AC di mana. Ada di sini. Nyumput. Mumpung kayak di Subang gitunya. Jadi ya kita budayakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Ya oke. Nanti tadi udah dibahas nih mengenai shifter enak ini. Ini ada
rem tangan jari, terus setirnya flat top, flat bottom, jempol kanan untuk ngatur-ngatur volume dan layar dan MID, jempol kiri untuk adasnya, untuk adaptive cruise controlnya. Terus mata kita diawasi terus, ini yang mengawasi, ya. Jadi kalau kita main handphone mobilnya ngantuk gitu. Oi, nyetir yang benar gitu. Nah ini sebelah kiri sen. Dan ada auto headlampnya juga, ya. Sebelah kiri wiper, sebelah kanan wiper. Terus ini Mang, ya. Ini penting ada di masa kini sekarang. Apa tuh? Sini. Buat ngatur spion, fisik buat ngaturnya. Fisik wow. Ini terus, yang disukai para iya, pria-pria. Iya makanya tuh ngelipat, tinggal ke bawahin. Ini ngelipat spionnya tuh, lihat. Ah, tuh ngelipat. Kantong pintunya lega nih, jendela auto up and down. Buat ibu-ibu seneng loh. Tempat penyimpanan juga banyak Om. Di sini. Sini ada lagi. Tuh, dalam lagi tuh. Ada tempat ngecasnya juga tuh. Ada USB-C 2. Ya, USB-C 2 plus 12 volt power outlet. Iya, terus di sini bawah ada buat naruh kacang tuh. Sini ada tuh. Oh, lacinya. Soft opening di atas tempat kacamata. Iya. Buat kacamata ibu-ibu. Ini sunroof ya, bukan panoramik doang. Bukan panoramik. Jadi bisa dibuka. Bisa dibuka. Buat kampanye juga gitu. Terus ini ada lampunya. Tuh. Bisa sambil dandan tuh. Enggak usah tengkorak aja. Nih, lihat dong. Frameless. Day night. Itu komplit, enak posisi nyetirnya ya. Ini memang six way ya, dia cuma untuk naik turun depannya nggak bisa naik turunin bagian depannya. Tapi ini udah enak Mang. Duduknya ya enak, kan? posisinya belakangnya enak. tuh udah tenggelam, enak gitu loh. Setirnya teleskopik menghasilkan posisi nyetir yang pas, enak. Apalagi bisa one pedal driving itu. Aduh. Top. Enak banget nyetirnya. Ya mendingan kita sekarang pamit. Ya. Terus ke Bandung. Ke Bandung nih? Ya, mamam dulu tapi. Ya, ayo. Ini kalau mobil listrik yang lain ya, di sini kondisi baterainya udah 40% atau apa 30 kali habis. Ini masih 60. Mang di luar di tol itu musuh banget sama mobil listrik itu. Mobil listrik dengan sekenceng ini itu kalau di tol dengan kecepatan kayak tadi Mang 5 km 6 km per kWh kali. Iya. Ini buktinya nih ya. Tadi masih 60, sekarang udah turun tuh. 59 tuh lihat. Ini buktinya, ini udah berapa kilo? Iya, masih 362 km lagi. Nah, kita tadi berangkat NS 177 tambah 197 ya? Iya. 197 tambah 361 berapa, Mang? 530. Tuh. Kok banyak amat, Bang? Iya. 530. Ini seboros-borosnya loh ini. Luar biasa. Padahal nanjak kenceng gitu. Tapi by the way, Mang. Tadi di situ tuh, Mang. Di ruang Rafo tuh Mang. Itu mau diceritain nih sama Mamang nih. Apa? Mamang emang Mamang tahu apaan? Tahu. Ngelihat banyak. Mamang nggak tahu. Banyak apaan? Kita banyak manusia, orang-orang. Banyak. Mamang selain manusia juga ada. Ada mesin, mesin. Enggak, selain manusia, selain mesin. Enggak ada apa-apa. Kita habis makan dan tadi kita bikin review apa adanya untuk channel Motomobi mengenai MG S5. Apa adanya ya? Apa adanya. Apa yang kita rasakan bener. Apa yang kita rasakan. Oke. Nah, ini kita tadi berangkat dari restoran. Sudah jalan 7 km. Berangkat dari restoran, baterainya 45%. Sekarang 46%. Nambah, ya kan? Nah, from startnya kita jalan 7 km dari restoran itu minus 11,5. Minus tuh ya, nggak ada yang kepake, malah ngisi. Iya, ini tuh konsepnya seperti air pada PLTA, Mang. Gravitasi. Oh gitu? Iya. Gravitasinya turun dari dataran tinggi ke dataran rendah jadi energi. Itu PLTA konsepnya. Bisa. Gravitasi. Jadi membangkitkan listrik. Day 2. Sudah hari berikutnya, kita menginap dulu tadi malam di Bandung. Keren kan, Bandung tuh selalu hujan gitu, seneng. Sama aja sama Jakarta, hujan juga. Cuma Sahdu tapi hujannya Om dingin. Dingin. Jakarta kan lembab.
22 derajat. Nah ini ada genangan-genangan dikit gini. Kita tuh naik mobil listrik itu malah lebih tidak khawatir kalau gini-gini. Iya. Memang kalau misalnya ketemu banjir sebaiknya ya kalau bisa dihindari ya. Tapi kalau misalnya tahu-tahu terpaksa, aduh mesti lewatnya gimana? Mobil listrik itu pasti lebih hebat. Posisi baterai sekarang 45%, range 274 km. Ya. Oh, ini from start From charge 251 km. 251 km berarti ditambah 274 520 km. Itu nggak yakin ya benar sih. Kita di dataran dan kita masih di dataran tinggi menuju ke dataran terendah. Mudah-mudahan aman nih. Aman. Padahal kemarin kita udah kesasar. Iya. 60 km lebih jauhnya. Itu nggak ada dalam rencana kita gitu. Mamang. Ada genangan-genangan gitu kan, Mam? Ini sudah melebihi ekspektasi Om sebetulnya. Dari speknya aja udah lebih. Iya. Oke, udah masuk tol. Akhirnya ngelewatin macet sekali itu Pastur. Kalau hujan, nggak usah hujan juga macet sih Pastur tuh. Enggak. Iya. Bandung mah udah, itu mah rumus kalau dikasih hujan semua di mana-mana macet. Ya itu di Jakarta juga. Maksudnya Pastur itu hujan nggak hujan itu Enggak gitu. apa iya? Memang enggak. Tuh. Enggak kalau pagi enggak. Oke, alhamdulillah gerbang tol. Nah, ini kita mulai tolnya dengan 43% baterai, range 259. Nah, yang seru tuh nanti kalau kita bandingkan setelah nyampe ke bawah tuh namanya apa? Cikampek. Iya. Nah, di Cikampek jadinya berapa? Kita barusan ngelewatin gerbang tol Cikampek. Cikampek kan ya? Cikampek. Banget. Tapi 37% per kilometer, tapi 227. Mantap. Ya turun Persenannya. turun. Range-nya. Ya gini, range kan dilihat dari beberapa kilometer terakhir. Karakter kita, nah karakter jalan mobil. Ya jadi aman lah, nggak nantang. Kurang ya. Padahal kemarin pas salah jalan ekstra 60 kilo. Iya udah awat ya elah gitu kan. Iya. Nggak mungkin. Ini gara-gara ternyata. mamang nih jadi nggak. Ini menenangkan. Akhirnya nyampe juga sini, Bang. Macet lagi, Bang. Iya. Tapi ini tumben nih gerbang tol ini. Apa emang gerbang tol ini suka macet ya? Gua kalau sore sih malah di sini kosong, harusnya yang sebelah Iya. yang lawan arah ke arah luar Jakarta. Iya. Kenapa yang sana yang padat banget orang masuk kota hari ini? Tapi dari tadi sayang sekali dingin ya, hujan. Dingin. Jadi nggak nyalain ini pendingin jok. Enak Iya, banget ini ada. ada. Terus Kita dari kemarin agak panas sih, kita nyalain. terus ada di luar gitu selalu. Jadi diutamakan gitu. Ini Mamang suka banget nih, yang masih ada shortcut Iya. di bawah gini. Jadi ini Apple CarPlay-nya tuh nggak ngabisin satu layar. Masih ada sisa di bawah termasuk pendingin jok. Terus untung Mama nggak ugal-ugalan. Alhamdulillah sampai. Akhirnya. Mang, sisa baterai kita berapa? Masih banyak. Mau ke Bandung lagi yuk. Sekali lagi tuh cukup tuh. Masa cukup sih ke Bandung lagi? Iya. Kan tadi di foto nih. Sisa masih 143 km lagi. Seharusnya nggak cukup lah ke Bandung. Ya, 23%. Bayangin, Depok, Subang, nyasar plus 60 kilo. Nyasar plus 60 kilo. Bawa ke Bandung, Nanjak banget. Turun. Bandung macet. Macet. Ini menuju ke sini macet di Bandung, di dalam kota kita jalan-jalan juga naik ini. Macet-macetan. Sampai hari ini gitu kan ya, hari ke selanjutnya di Bandung macet-macetan parah. Iya. Terus sisa ke 23%. Depok lagi. Ya. Masih sisa. Ya, kita berjalan 408 km. Oke. Sisa range-nya 143 km. Berarti sekitar 550-an kilometer kalau dijumlah. Sementara klaimnya 515 km. Salah data kali itu ya. Tapi anyway, iritnya luar biasa karena kita dapat 11,5 kWh per 100 km. Which is
8,7 Duh, kilometer per kWh. banyak tol loh. Yang artinya kalau di jalan tol itu mobil listrik itu memang tidak efisien Nggak sebetulnya. efisien, karena high speed, dia kena nabrak angin. Iya. Mostly karena angin sih. Ya. Ya, ada hambatan angin yang kuat. 8,7 loh. Hampir nyamain sama mobil-mobil listrik yang kecil-kecil gitu loh. Tapi kenceng mobilnya. Kenceng, Gimana? mobil proper, mobil gede proper, mobil full size lah. Approve? Jangan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Mobil dan Mobil apabila belum beri dengan tombol lonceng, share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Cek juga ada akun-akun IG kami yang baru, Mobiviasi, Balap Mobi. dan kita punya line up baru namanya Boosted by Motomobi. Salah satunya adalah kemeja keren Ih, keren ini. banget. Ya? Keren. Kan? Mamang, bagi dong. Hah? Mamang. Beli. Bukan Ya. lagi beli. Ya, kalau mau beli di mana, Om? Beli ya itu ada di description di bawah. Ya, di deskripsi. Bisa buka link. Terima kasih telah menonton.